Halo sobat, assalamualaikum, selamat pagi menjelang ke siang. Menanggapi konten kita yang kemarin, bahwasanya ada saudara kita yang dianya itu niat pulang kampung dengan berjualan. Ternyata sampai di kampung istrinya kabur, mungkin dengan keadaan yang sangat sulit, tapi dia itu dalam istilah adalah menang sendiri. Nah, di sini kita ambil satu contoh bahwasannya di sini ada juga sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini yang Bang Hamdoko ini dulunya dia kerja sebagai security di salah satu perkebunan. Dia tinggalkan karena ingin kebersamaan dia dengan istri dan anak-anaknya. Alhamdulillah, dia berhijrah membuka usaha jual air kelapa muda. Yang mau kita ambil di sini adalah bagaimana sikap seorang istri menghadapi keadaan ekonomi yang semakin lama semakin sulit. Bisa bicara dengan kakak siapa nih? Bulan. Kakak Wulan. Sudah berapa tahun berumah tangga dengan Bang Hamdoko? Kurang lebih 12 tahun. Apa? Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Mungkin suka duka sudah kakak alami untuk mendampingi sang suami. Jadi bagaimana kakak bisa bertahan sampai 12 tahun? Apakah banyak masalah yang kakak hadapi atau gimana? Hanya berumah tangga pasti ada masalah ya kan. Gak mungkin gak pernah ada masalah. Tapi ya dihadapi aja dengan ikhlas. Alhamdulillah. Karena belak-belakan ini banyak dengar kabar-kabar bahwasannya istri itu kabur, meninggalkan beban, meninggalkan anaknya dengan sang suami karena ekonomi. Ini salut kita sama kakak, karena bagaimanapun peran seorang istri itu sangat membantu daripada kemajuan sang suami. Jadi udah 12 tahun dikaruniai berapa orang anak? Dua, alhamdulillah. 2 orang anak. Yang satu paling besar Umur 11 tahun. 11 tahun, yang paling kecil 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Alhamdulillah. Karena bagaimanapun sosok wanita adalah dialah yang melahirkan daripada anak. Jadi kalaulah kita ini lepas daripada suatu tanggung jawab, berarti kita lari daripada kodrat kita sebagai seorang istri dan ibu. Oke kak, buat kasih tips yang untuk kepada para wanita ataupun istri ataupun ibu dari anak-anak mereka, bagaimana supaya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Tipsnya jadikan keluarga itu sebagai suatu prioritas. Pas menjalani rumah tangga, jadikan suami itu sebagai imam, karena surga seorang istri itu di bawah telapak kaki suami ya, bukan telapak kaki seorang ibu lagi. Mari Allah. Nah intinya tentukan dalam hidup berumah tangga ini kan ada yang namanya suka duka. Terkadang ada sedikit uang, terkadang ada lebih. Jadi bagaimana kakak menghadapi itu, menyikapinya di dalam keadaan ekonomi yang lagi turun? Ya bersyukur ya, berapapun yang dihasilkan suami, intinya bersyukur, ikhlas menjalani, jangan pernah mengeluh, ya selalu pandang ke bawah, jangan pernah melihat ke atas, karena kalau kita melihat ke atas nggak akan pernah ada habisnya. Kurangi gengsi, itu intinya. Jadi ya guys,
Ini sobat kita semua, beliau ini mendampingi suami hari-hari setelah keluar daripada satpam ataupun suatu tempat di perkebunan. Nah, mereka saling bekerja sama menjualkan daripada air kelapa muda. Ya, tak lain tak bukan adalah Pak Hamdoko. Bagaimana Pak Hamdoko atau Bung Hamdoko menyingkapi daripada berita banyak ini, berita bahwasannya istri itu lari daripada tanggung jawabnya? Itu istri yang kurang bersyukur dan istri yang jauh daripada agama. Dia dekat kepada agama, insya Allah pasti Allah jaga rumah tangganya. Dia jauh daripada agama, maka setan yang akan merasuki dirinya, dan pertama itu di hatinya. Jadi titik persoalannya bahwasannya penyebab daripada istri kabur ini apa? Penyebabnya itu dia itu harus mengerti susah payah suami itu bagaimana untuk mencari nafkah, dan jangan dipandang itu kenikmatan yang dihasilkan aja daripada suaminya. Maka dia harus mengerti bagaimana dia itu susahnya mencari suatu kehidupan ini, suatu pekerjaan, ya apapun. Kalau memang dia yang dihasilkan itu sedikit, ya alhamdulillah asalkan itu berkah, pasti Allah cukupkan. Maka untuk para istri, ya kan, surgamu itu adalah di telapak kaki suamimu, dan surga seorang suami di telapak kaki kedua orang tuanya, terutama di telapak kaki ibunya. Alhamdulillah, itu hanya ini kita menceritakan, bukan menceritakan tentang kekayaan ataupun harta benda. Kita membagi tips bagaimana banyaknya perceraian yang sekarang ini menjadi trending. Jadi untuk bisalah kita semua itu saling menjaga bahwasanya keutuhan rumah tangga itu paling penting, terutama adalah anak-anak kita. Banyak cara untuk bagaimana kita bisa mencukupkan daripada suatu ekonomi. Ya, contohnya dengan Bang Hamdoko ini, dia berjualan air kelapa muda. Cuman ini aja yang dia kerjakan untuk mencukupi kebutuhan anak dan istrinya. Kemudian tadi sudah kita berbincang-bincang dengan istrinya bagaimana trik ataupun cara untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Intinya jangan lari daripada suatu tanggung jawab. Karena lari dari tanggung jawab adalah orang yang pengecut. Tidak ada makhluk yang sempurna, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita berikan kepada para kepala keluarga ataupun ibu rumah tangga yang mendampingi suaminya dikala susah maupun senang. Tidak ada yang instan, tidak ada yang gratis. Semuanya memang harus perlu pengorbanan. Yang laki-laki memang menanggung jawab daripada istri dan anaknya. Jangan kata lelah ataupun bosan ataupun jenuh. Makanya saling mencintai pasangan sendiri itu lebih baik. Karena penyakit orang-orang kita ini, apabila dia senang dia akan hura-hura, apabila dia susah dia mengeluh. Nah, jadi cobalah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, bahwasannya hidup ini bakal dipertanggungjawabkan. Oke, sampai di situ dulu.
sekedar sekelumit cerita sepasang suami istri yang hari-harinya kehidupan mereka dari penghasilan menjual air kelapa. Jangan lupa tonton, like, and subscribe Ismet Ardan Sitorus channel. Apabila ini bermanfaat, silakan kalian bagi kepada saudara-saudara yang lain. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.